Uang habis, tabungan segitu-gitu aja, dan tiap bulan selalu nunggu gajian. Kalau itu terus terjadi, mungkin ada yang salah dengan cara kamu mengelola hidup. Bukan cuma soal uang, tapi soal kebiasaan yang terus diulang. Sekarang, banyak orang terlihat baik-baik aja, padahal tiap malam kepikiran soal uang. Kerja terus, capek terus, tapi hidup rasanya nggak pernah benar-benar aman. Dan yang bikin sedih, banyak orang menganggap itu hal biasa. Di video ini, aku bakal bahas 10 tanda masalah finansial yang sering nggak disadari. Yuk kita bahas. Tanda pertama, setiap penghasilan kamu naik, gaya hidup juga langsung ikut naik. Fenomena ini sering disebut lifestyle inflation. Awalnya mungkin nggak terasa, karena kamu ngerasa, aku cuma pengen menikmati hasil kerja keras. Dan itu memang nggak salah. Tapi tanpa sadar, setiap ada kenaikan penghasilan, pengeluaran juga ikut membesar. Mulai dari lebih sering makan di luar, upgrade gadget, nongkrong lebih sering, sampai langganan ini itu. Semua terasa wajar, karena kamu merasa hidup mulai naik level. Tapi yang bahaya, semua uang tambahan habis buat meningkatkan gaya hidup. Akhirnya, penghasilan naik, tapi tabungan tetap segitu-gitu aja, dan hidup tetap terasa pas-pasan. Padahal, idealnya, waktu gaji naik, kondisi finansial juga ikut lebih aman. Harusnya ada yang disimpan lebih banyak. Harusnya ada yang dipakai membangun masa depan. Karena kalau setiap kenaikan penghasilan selalu diikuti kenaikan gaya hidup, kamu akan terus merasa kurang. Dan tanpa sadar, hidup jadi terbiasa mengejar kenyamanan sekarang, tapi lupa mempersiapkan diri untuk masa depan. Tanda kedua, tabungan kamu nggak pernah benar-benar bertambah. Harusnya, semakin lama kamu bekerja, tabungan juga ikut naik. Tapi kenyataannya, banyak orang kerja bertahun-tahun, tapi isi rekeningnya tetap sama. Setiap bulan uang masuk, lalu habis lagi tanpa terasa. Dan yang bikin bahaya, habisnya bukan karena pengeluaran besar, tapi karena kebiasaan kecil yang terus diulang. Jajan impulsif, check out tanpa mikir, tergoda promo, dan beli sesuatu cuma karena lagi pengen. Nominalnya memang kecil, makanya sering dianggap aman. Padahal, justru pengeluaran kecil yang rutin sering jadi alasan kenapa tabungan gak pernah naik. Yang sedih, banyak orang sebenarnya mampu menabung, tapi uangnya habis duluan sebelum sempat disimpan. Akhirnya kerja terus, tapi kondisi finansial nggak pernah terasa aman. Tanda ketiga, kamu masih sering deg-degan nunggu gajian. Awal bulan terasa aman, tapi mendekati akhir bulan, mulai cemas lihat saldo. Pengeluaran mulai ditahan, pikiran mulai nggak tenang. Dan kadang, kamu mulai berharap, semoga gajian cepat datang. Kalau kondisi ini terus terjadi, biasanya masalahnya bukan cuma di jumlah penghasilan, tapi karena pengeluaran belum benar-benar terkontrol. Uang keluar sedikit demi sedikit. Jajan, nongkrong, check out, bayar ini itu. Semuanya terasa kecil saat dibelanjakan, tapi akhirnya habis tanpa sadar. Dan jujur, capek banget kalau hidup cuma muter, kerja, nunggu gajian, lalu ulang lagi dari awal. Karena hidup terasa cuma bertahan, bukan berkembang. Tanda keempat, kamu mulai punya banyak cicilan, dan semuanya terasa makin berat. Awalnya memang terasa ringan, karena sekarang semuanya bisa dicicil. Tinggal klik, tinggal bayar per bulan. Makanya banyak orang akhirnya merasa, cicilannya masih aman. Tapi tanpa sadar, cicilan mulai bertambah sedikit demi sedikit. Awalnya satu, lalu nambah lagi. Dan akhirnya, sebagian besar penghasilan habis bahkan sebelum benar-benar dipakai. Yang bikin capek, setiap bulan kamu kerja keras, tapi uangnya habis buat bayar masa lalu. Apalagi kalau cicilan itu sebenarnya bukan kebutuhan penting, tapi cuma demi gaya hidup atau keinginan sesaat. Dan tanpa sadar, hidup jadi terasa sempit, karena penghasilan habis untuk kewajiban yang terus datang. Tanda kelima, kamu nggak punya dana darurat. Selama hidup masih aman, semuanya terasa baik-baik aja. Tapi begitu ada masalah mendadak, sakit, kendaraan rusak, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan keluarga, kondisi finansial langsung goyang. Dan jujur, ini yang bikin banyak orang panik. Karena hidup terasa aman, cuma selama nggak ada masalah. Padahal hidup nggak pernah benar-benar bisa ditebak. Kalau setiap ada kebutuhan mendadak, kamu langsung bingung cari uang, itu tanda finansial kamu belum aman.
Karena rasa tenang dalam hidup bukan cuma soal punya penghasilan, tapi juga punya cadangan saat keadaan tiba-tiba berubah. Tanda keenam, kamu mulai stres setiap membahas uang. Lihat tagihan bikin pikiran berat. Dengar soal cicilan, langsung capek. Kadang sampai malas buka mobile banking sendiri. Karena dalam hati, kamu tahu kondisi keuangan lagi nggak baik-baik aja. Dan yang bahaya, uang bukan cuma bikin capek secara finansial, tapi juga bikin mental ikut lelah. Karena setiap hari pikiran dipenuhi tagihan, pengeluaran, dan rasa takut uang gak cukup. Kalau uang sudah mulai mengganggu ketenangan hidup, itu tandanya ada sesuatu yang harus dibenahi. Tanda ketujuh, uang sering habis sebelum gajian datang. Awal bulan terasa tenang, tapi makin mendekati akhir bulan, mulai bingung ngatur sisa uang. Akhirnya harus menahan pengeluaran, mengurangi kebutuhan, atau berharap gajian cepat datang. Kalau ini terus terjadi, berarti ada pola pengeluaran yang sebenarnya belum sehat. Karena penghasilan seharusnya bikin hidup lebih tenang, bukan bikin kamu bertahan dari bulan ke bulan. Dan jujur, capek banget kalau hidup selalu dihantui rasa takut uang habis. Tanda ke-8, sebagian besar gaji habis buat cicilan. Begitu uang masuk, langsung kepotong. Cicilan, tagihan, pembayaran bulanan. Akhirnya uang yang benar-benar bisa dipakai tinggal sedikit. Dan lama-lama hidup terasa sempit. Karena kamu kerja tiap hari, tapi hasilnya lebih banyak dipakai buat membayar kewajiban, bukan membangun hidup yang lebih aman. Yang sedih, kadang kita sibuk terlihat punya banyak hal, tapi sebenarnya kondisi finansial makin sesak. Tanda ke-9, kamu mulai terlalu bergantung sama kartu kredit. Saat uang habis, kartu kredit jadi penyelamat. Awalnya memang terasa membantu, karena semuanya jadi terasa lebih ringan. Tapi tanpa sadar, kamu mulai terbiasa memakai uang yang sebenarnya belum dimiliki. Dan yang bikin bahaya, tagihan terus terbawa ke bulan berikutnya. Akhirnya, hidup terasa seperti gali lubang, lalu tutup lagi, dan terus diulang. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, lama-lama hidup terasa penuh tekanan. Tanda terakhir, kamu nggak pernah benar-benar evaluasi keuangan sendiri. Uang masuk terus, uang keluar terus. Tapi kamu nggak pernah benar-benar tahu uang habis kemana, pengeluaran terbesar apa, dan kebiasaan mana yang paling bikin boros. Semuanya cuma berjalan begitu aja. Dan jujur, banyak orang hidup bertahun-tahun kayak gini. Kerja keras, tapi nggak pernah benar-benar ngerti kondisi finansialnya sendiri. Padahal kalau kamu nggak ngerti kemana uang pergi, kamu juga nggak akan ngerti kenapa hidup terasa nggak pernah maju. Karena finansial yang berantakan, seringkali bukan karena kurang penghasilan, tapi karena hidup dijalani tanpa arah yang jelas. Pada akhirnya, masalah finansial nggak selalu terlihat dari siapa yang paling sedikit uangnya. Karena banyak orang terlihat baik-baik aja di luar, padahal di dalamnya penuh tekanan. Tiap hari kerja, tiap bulan gajian, tapi hidup tetap terasa berat. Dan kalau kebiasaan itu terus dibiarkan, capeknya bukan cuma soal uang, tapi juga soal hidup yang rasanya nggak pernah benar-benar tenang. Mulai sekarang, coba lebih jujur sama diri sendiri. Apakah kamu benar-benar kekurangan penghasilan, atau sebenarnya sedang terjebak dalam pola hidup yang pelan-pelan menguras masa depan kamu sendiri? Karena kondisi finansial nggak berubah dalam satu malam, tapi juga nggak akan berubah kalau cara hidupnya masih tetap sama. Kalau kamu ngerasa konten ini relate, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita nggak cuma belajar cari uang, tapi belajar supaya hidup nggak terus dikendalikan oleh uang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.